Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliana Sukamarli, NIM 1911110501012 dari kelas B, program studi S1 Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik Universitas Jember. Di sini kita akan membahas mengenai Kabupaten Trenggalek menuju Smart City. Kemudian untuk pembahasannya sendiri itu ada 4 metode latar belakang, tinjauan teori, pembahasan, dan kesimpulan. Oke, untuk yang metode latar belakang. Nah, dalam rangka mewujudkan Trenggalek Smart City untuk implementasi e-government di pemerintah Kabupaten Sumedang menjadi suatu keharusan. Nah, dari visi tersebut itu terdapat implementasi teknologi informasi dan komunikasi di pemerintahan Kabupaten Trenggalek yang terdapat dalam dokumen Master Plan e-Government yang ditetapkan di dalam Master Plan e-Government pada tahun 2018 sampai 2022 tentang e-Government, yaitu terwujudnya e-Government sebagai sarana sistem informasi pengelolaan Kabupaten Trenggalek yang handal dalam mendukung pelayanan publik yang efektif, efisien, transparan, akuntabel, dan partisipatif sehingga menjadi Trenggalek Smart City. Kemudian map 2018 sampai 2022 itu untuk pengembangan e-Government yang telah disusun oleh Bapkap Trenggalek pada tahun 2017. Nah, di dalam roadmap tersebut itu ada 5 tahapan pengembangan e-Government pemerintah Kabupaten Trenggalek yang menuju Kabupaten Trenggalek sebagai Smart City. Itu yang pertama itu tahap pertama, penguatan infrastruktur jaringan dari pusat data. Kemudian yang kedua itu ada penguatan infrastruktur sistem informasi. Yang ketiga, integrasi data dan pengembangan aplikasi terintegrasi. Yang keempat itu ada data warehouse, dan yang terakhir itu tahap kelima yaitu implementasi kebijakan menuju Smart City. Nah, tadi kan sudah disebutkan ada 5 tahapan. Nah, tahapan demi tahapan itu telah dijabarkan dalam roadmap pengembangan e-Government. Nah, namun demikian khusus status Smart City yang mencakup 7 dimensi, yaitu smart economy, smart people, smart governance, smart mobility, smart environment, smart living, dan smart disaster management belum dijabarkan dengan lebih rinci beserta indikator atau tolak ukurnya masing-masing. Oke, masuk ke tinjauan teori. Nah, di sini ada tinjauan teori mengenai konsep Smart City. Nah, konsep Smart City atau konsep kota cerdas atau yang lebih dikenal dengan nama Smart City sangat populer dikembangkan sebagai salah satu konsep penataan kota di dunia, bahkan di Indonesia sendiri selama beberapa tahun belakang ini sehingga terjadi pesatnya perkembangan teknologi. Kemudian dapat dilihat ada tahapan perkembangan dan menjadi faktor berkembang. Oke, kemudian tinjauan teori yang kedua itu ada dimensi Smart City. Nah, dimensi Smart City sendiri ini adalah suatu indikator dari Greenfinger tersebut dipakai sebagai proses penilaian terhadap kota-kota yang telah menerapkan konsep Smart City. Nah, berdasarkan European Smart Cities atau www.smartcities.eu meranking kota-kota medium size mana saja yang telah memenuhi 6 kriteria Smart City, yakni smart economy, smart people, smart government, smart mobility, smart environment, dan smart living. Kemudian dari 70 kota-kota tersebut seperti Luxembourg, Aarhus, dan Turku menduduki 3 besar kota dalam peringkat Smart City yang tertinggi. Nah, dengan dimensi yang sama, maka indikator lain juga dikembangkan oleh Cohen. Kemudian masuk ke e-Government. Nah, pemanfaatan adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, TIK sendiri itu terdiri dari telepon, faxmail, mobile phone, SMS, internet, sosial media, dan lain-lain. E-Government sendiri itu untuk meningkatkan aktivitas-aktivitas organisasi publik. Oke, kemudian untuk peraturan hukum e-Government sendiri itu ada 14 poin. Yang pertama itu ada buku panduan penyusunan Master Plan Smart City 2017 mengenai gerakan menuju 100 Smart City berdasarkan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika
Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pada tahun 2017. Yang kedua itu ada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 5 tahun 2018 tentang pedoman evaluasi sistem pemerintah berbasis elektronik. Kemudian yang ketiga itu ada Rancangan Peraturan Presiden tahun 2017 tentang penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau PSBBE. Nah, kemudian yang keempat itu ada Instruksi Presiden Republik Indonesia tahun nomor 10 tahun 2016 tentang aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Kemudian yang kelima itu ada Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 3 tahun 2013 mengenai kebijakan dan strategi nasional pengembangan e-government. Nah, kemudian nomor 6 itu ada Panduan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan e-government lembaga atau Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 57 tahun 2003. Nah, kemudian nomor 7 itu ada Panduan Manajemen Sistem Dokumen Elektronik atau berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 56 tahun 2003. Nah, kemudian yang ke-8 itu ada Panduan Pembangunan Infrastruktur Portal Pemerintah yang berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 45 tahun 2003. Nah, kemudian yang nomor 9 itu ada Panduan Standar Mutu, Jangkauan Pelayanan dan Pengembangan Aplikasi e-Government yang berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi tahun 2004. Nah, kemudian yang ke-10 itu ada Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi berdasarkan Keputusan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 41 tahun 2007. Nah, kemudian ke nomor 11 itu ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tahun 82 tahun 2013 mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Kemudian yang nomor 12 itu ada Undang-Undang Republik Indonesia nomor 14 tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik. Dan nomor 13 sendiri itu ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia nomor 13 tahun 2016 mengenai hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah di bidang komunikasi dan informatika. Kemudian yang ke poin ke-14 dan yang terakhir itu ada Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Republik Indonesia nomor 14 tahun 2016 mengenai pedoman nomenklatur perangkat daerah bidang komunikasi dan informatika. Kemudian masuk ke e-government. Nah, pemanfaatan adalah suatu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Nah, TIK sendiri itu terdiri dari telepon, faksmil, mobile phone, SMS, internet, sosial media, dan lain-lain. E-government sendiri itu untuk meningkatkan aktivitas organisasi publik. Oke, yang terakhir itu ada kesimpulan. Nah, beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk mewujudkan smart city di Kota Trenggalek sendiri itu yang pertama itu ada branding smart city. Nah, satu hal yang mendesak yang dirasakan untuk mewujudkan smart city Trenggalek ada mulai branding Kabupaten Trenggalek. Nah, branding atau city branding dapat diartikan sebagai strategi atau proses pembentukan merek suatu kota dalam berbagai bentuk media promosi agar dikenal oleh masyarakat luas. Branding dalam konteks smart city sendiri dalam Trenggalek ini diperlukan untuk sosialisasi dan meningkatkan motivasi untuk menyukseskan smart city sendiri. Nah, atau secara sederhana itu diperlukan sebagai semangat untuk bergerak bersama. Yang kedua itu ada penyelarasan kebijakan strategi Trenggalek smart city sendiri. Penyelarasan kebijakan dan strategi Trenggalek smart city dilakukan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi kebijakan Kabupaten Trenggalek. Nah, kemudian penyusunan kebijakan dan strategi Trenggalek Smart City sendiri dapat didahului dengan penyusunan roadmap Trenggalek Smart City. Kemudian yang ketiga itu ada penataan unsur Trenggalek Smart City. Nah, penataan unsur Trenggalek Smart City itu meliputi kelembagaan, jejaring, dan sumber daya Smart City. Penataan kelembagaan Trenggalek Smart City harus mempertimbangkan organisasi, regulasi maupun norma etika dan budaya.